Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah aplikasi statistika dalam pendidikan. Kali ini kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang statistika non-parametrik, di mana di dalam statistika non-parametrik ini kami akan menyampaikan 4 uji. Nah, ujinya apa aja nanti kita lihat. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Adelia Hasna, yang kedua ada Ai Aditya Agassi, yang ketiga ada Talita Nabila Ali, dan terakhir saya sendiri Upar Suparta. Baik, sebelum mulai ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan. Saya Talita Nabila Ali dengan NIM 1805773 akan membahas statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah prosedur di mana kita tidak melibatkan parameter serta tidak terlibatnya distribusi. Bila kita tidak menspesifikasikan sifat sebaran populasinya, maka umumnya data tidak berhubungan dengan parameter. Oleh karena itu, sebagai pengganti statistika parametrik, kita menggunakan statistika non-parametrik. Manfaat statistika non-parametrik yaitu nilai peluang hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti, dapat digunakan untuk menganalisis dalam jumlah sampel yang sedikit, N lebih besar sama dengan 6, dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasinya berbeda, dapat dipergunakan untuk menganalisis data berskala nominal atau ordinal. Metode analisisnya relatif mudah dengan hanya menggunakan aljabar yang sederhana dan mudah dipelajari dan digunakan. Lalu, kelebihan statistika non-parametrik adalah asumsi yang digunakan dalam jumlah yang minimum, maka kemungkinan penggunaan secara salah juga kecil. Untuk beberapa prosedur perhitungan dapat dilakukan dengan mudah secara manual. Konsep-konsep dari prosedur ini menggunakan dasar matematika dan statistika yang mudah dipahami, dan prosedur ini dapat digunakan pada skala nominal atau ordinal. Nah, kapan statistika non-parametrik digunakan? Yang pertama, bila hipotesis yang diuji tidak melibatkan suatu parameter populasi. Nah, parameter itu yaitu yang berkaitan dengan mean, standar deviasi, dan koefisien korelasi. Yang kedua, bila skala pengukuran yang disyaratkan dalam statistika parametrik tidak terpenuhi, misalnya skala ordinal dan nominal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Upar Suparta, NIM 1806188. Baik, saya akan membahas uji yang pertama dari statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon pengertian merupakan uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan. Data bersifat ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Yang selanjutnya, uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Nah, adapun syarat dari uji Wilcoxon yaitu yang pertama, data berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Jadi, sebelum melakukan uji ini kita harus mengetahui dulu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Untuk mengetahuinya bisa dilakukan dulu uji normalitas dulu. Kemudian yang kedua yaitu variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Artinya data yang sama untuk subjek yang sama. Misalnya data siswa A, nilai pretest dan nilai posttest. Kemudian yang ketiga, bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan adalah simetris. Kemudian selanjutnya langkah-langkah uji Wilcoxon. Yang pertama, pastikan data yang akan diolah memenuhi syarat uji. Syarat ujinya yang 3 tadi. Kemudian yang kedua, tentukan hipotesis. H0
tidak ada perbedaan pengaruh kedua perlakuan. Kemudian H1 atau H alternatif, ada perbedaan pengaruh kedua perlakuan. Yang ketiga, buat tabel uji Wilcoxon. Tabelnya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian yang keempat, hitung selisih skor kedua data, XI dikurangi YI. Yang kelima, harga mutlakan selisih kedua data. Kemudian langkah keenam, jumlahkan ranking pada kolom positif dan negatif. Yang ketujuh, ambil jumlah yang paling kecil. Setelah rankingnya dijumlahkan, ambil yang paling kecil, itu disebut sebagai W hitung. Lalu bandingkan dengan tabel nilai krisis Wilcoxon atau W tabel. Yang kedelapan, penarikan kesimpulan. Terima H0 jika W hitung lebih besar dari W tabel. Artinya tidak ada perbedaan pengaruh dari kedua perlakuan. Kemudian tolak H0 jika W hitung kurang dari atau sama dengan W tabel. Artinya ada perbedaan pengaruh kedua perlakuan. Kita langsung ke contoh kasus. Seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ingin mengetahui efektivitas layanan konseling kelompok dengan teknik modeling dalam meningkatkan disiplin belajar peserta didik. Dan seterusnya. Kemudian didapat data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen sebagai berikut. Kemudian kita langsung ke langkah-langkah pengujian secara manual. Yang pertama, tentukan hipotesis, di mana H0-nya tidak ada pengaruh konseling kelompok dengan teknik modeling terhadap kedisiplinan belajar peserta didik. H1-nya ada pengaruh konseling kelompok dengan teknik modeling terhadap kedisiplinan belajar peserta didik. Nah, yang kedua yaitu menentukan W tabel dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% dari daftar nilai kritis Wilcoxon dan didapat W tabel sama dengan 8. Nah, ukuran data yang tadi itu datanya sebanyak 10. Kemudian dengan taraf nyata 0,05 didapat 8. Jadi W tabelnya 8. Ya, W hitung kurang dari W tabel, di mana W hitungnya 0 dan W tabelnya tadi sudah didapatkan sebesar 8 gitu. Nah, ini berarti H0 ditolak, yang berarti H1 diterima. Artinya ada perbedaan pengaruh atau ada pengaruh dari bimbingan konseling kelompok dengan metode modeling terhadap kedisiplinan belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian dengan SPSS. Yang pertama, tentukan hipotesis dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Terima H0 jika asymptotic sign lebih besar dari 0,05, kemudian tolak H0 jika asymptotic sign kurang dari sama dengan 0,05. Yang kedua, siapkan terlebih dahulu data di Excel seperti ini. Yang ketiga, tentu saja buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian nanti akan muncul layar seperti ini. Kemudian pilih variable view di pojok kiri bawah. Akan ada tampilan seperti ini. Pada kolom name isikan variabelnya, misalnya pretest dan posttest, misalkan dengan X atau Y. Kemudian pada kolom desimal isi dengan angka 0. Kemudian pada kolom label isikan keterangan. Baris pertama pretest, kemudian baris kedua posttest. Setelah itu klik data view di pojok kiri bawah, kemudian akan ada tampilan sebagai berikut. Setelah diklik data view, nanti ada kolom free dan post. Kemudian yang keenam, copy data yang telah dibuat di Excel, kemudian paste di kolom yang free. Nanti akan seperti ini.
Selanjutnya, yang ketujuh yaitu setelah langkah keenam, klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan Rejected Sample. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, sebelum itu kita klik reset dulu. Setelah diklik reset, baru kemudian klik yang pretest dan klik tombol panah. Kemudian lakukan langkah berikutnya, yaitu yang bagian post test, klik dan klik juga tanda panah. Nanti di sini akan terisi. Setelah itu tinggal klik OK dan akan muncul tabel sebagai berikut. Nah, di dalam tabel ini kita bisa membaca datanya sebagai berikut. Negatif rank 0. Nilainya 0, artinya tidak ada skor post test yang kurang dari skor pretest. Kemudian positif rank ada 10 sampel dengan rata-rata ranknya 5,5 dan jumlah rankingnya 55. Kemudian testnya 0, artinya tidak ada nilai post test yang sama dengan nilai pretest. Yang kedua, yaitu tabel yang kedua, maksudnya di tabel kedua ini ada nilai Z dan nilai asymptotic sign. Nah, untuk penarikan kesimpulannya dari data ini, dari data pada tabel terakhir didapat asymptotic sign sebesar 0,005. Nah, kita masukkan kriteria pengujian didapat bahwa asymptotic sign kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh konseling kelompok dengan teknik modeling terhadap kedisiplinan belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini digunakan pada analisis komparatif untuk menguji dua sampel independen atau bebas dengan data berjenis ordinal. Maksud dari data berjenis ordinal ini sesuai dengan awal kata dari ordinal, yaitu order yang berarti urutan, maka maksudnya adalah data ini bersifat urut. Jadi data ini bersifat berurut. Uji ini digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel yang berukuran tidak sama. Dalam kelompok uji dua sampel independen, uji Mann-Whitney adalah uji terkuat yang digunakan sebagai alternatif uji parametrik t-test. Selanjutnya adalah landasan yang digunakan dalam menerapkan uji Mann-Whitney. Yang pertama, data merupakan sampel acak hasil pengamatan dari populasi 1 dan sampel acak hasil pengamatan dari populasi 2. Selanjutnya, skala pengukuran yang dipakai adalah ordinal. Kemudian, kedua sampel tidak saling mempengaruhi. Variabel yang diamati adalah variabel acak kontinu. Dan fungsi-fungsi distribusi kedua populasi hanya berbeda dalam hal lokasi, yakni apabila keduanya sungguh berbeda. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengujian secara manual. Yang pertama, tentukan hipotesis. Untuk H0, dalam hal ini adalah rata-rata kedua perlakuan sama, atau dengan kata lain, bahwa kedua data dari kedua sampel tersebut tidak terdapat perbedaan. Untuk H1-nya, rata-rata dua perlakuan berbeda, atau dapat diartikan bahwa kedua sampel pada data tersebut memiliki perbedaan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan U-tabel dengan taraf signifikansi atau alfanya 0,05 sebesar 5% dengan M1 sekian dan M2 sekian, di mana untuk M1 dan M2 ini merupakan jumlah dari kedua sampel. Yang ketiga, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar dan hitung rankingnya. Setelah itu, jumlahkan ranking dari masing-masing data. Dan selanjutnya, hitung nilai statistika uji U untuk uji U1 dan untuk uji U2. Untuk rumusnya bisa terlihat. Ya. Yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Interpretasi hasil untuk menerima atau menolak H0 adalah
Yang pertama, bila nilai U hitung lebih kecil dibandingkan dengan U tabel, maka H0 ditolak atau hal ini berarti H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara variabel yang diuji. Yang kedua adalah bila nilai U hitung lebih besar dibandingkan U tabel, maka H0 diterima atau hal ini berarti H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dapat perbedaan antara variabel yang diuji. Untuk penarikan kesimpulan yang poin ketiga dan ke poin keempat ini biasanya dilakukan untuk langkah-langkah dalam pengujian secara SPSS. Yang ketujuh, jika sampel yang digunakan adalah sampel besar, maka harus menggunakan TDZ, sehingga perlu mencari Z hitung dari nilai U yang sudah kita peroleh. Untuk rumusnya dapat terlihat di layar. Untuk kita mengetahui antara sampel kecil dengan sampel besar, untuk sampel kecil apabila data berjumlah kurang atau sama dengan 20, dan untuk sampel besar apabila data berjumlah lebih dari 20. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk langkah-langkah secara manual. Nah, ini merupakan contoh yang saya ambil dengan kasus seperti ini dan datanya seperti ini. Kita masuk ke langkah-langkah pengujian secara manual. Yang pertama, tentukan hipotesis. Untuk H0 dari kasus tersebut, hasil belajar IPA kelas A dengan hasil belajar IPA kelas B adalah sama. Dan untuk H1-nya, terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas A dengan hasil belajar IPA kelas B. Dan untuk poin yang 3 ke 4 ini merupakan untuk pengujian secara SPSS. Yang kedua, menentukan U tabel. Dengan taraf signifikansi yang digunakan atau alfa besar 0,05 atau 5% dengan N1 sama dengan N2 sama dengan 10. Atau dapat dikatakan bahwa jumlah dari kedua sampel tersebut adalah sama, yaitu 10. Kemudian urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Dalam pengurutan data kali ini, kalian harus mengurutkan sesuai dengan kelas. Yang pertama, kalian urutkan kelas A terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan kelas B. Jadi, kalau terlihat pada tabel, dari nomor 1 sampai nomor 10 itu merupakan hasil dari kelas A. Dan untuk nomor 11 sampai 20 itu merupakan hasil dari kelas B. Jika sudah diurutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, kalian bisa tentukan rankingnya. Dapat terlihat rankingnya seperti itu. Nah, apabila terdapat nilai yang sama, kita bisa menggunakan cara yaitu contohnya kita ambil nilai yang 70. Untuk yang ketiga nilai 70 itu, kita lihat bahwa itu data yang keberapa? 5, 6, dan 7. Nah, dari data yang keberapanya itu dijumlahkan. Jadi 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi banyaknya hasil, yaitu 3. Sehingga hasilnya 6. Dan untuk nilai-nilai yang samanya lagi bisa menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu, jumlahkan ranking dari masing-masing data. Sebelum kalian jumlahkan ranking dari masing-masing data, kalian harus pisahkan kembali antara nilai kelas A dengan nilai kelas B. Sehingga tabelnya akan seperti ini. Kemudian jumlahkan. Selanjutnya, hitung nilai statistika uji U. Untuk U1 dengan rumusnya sekian, sehingga diperoleh 102,5. Dan untuk U2 dengan rumusnya seperti itu, hingga diperoleh 15,5. Karena data tersebut merupakan sampel besar, di mana data tadi dikatakan bahwa jumlahnya lebih dari 20, maka kita perlu menggunakan TDZ. Sehingga kita harus mencari nilai Z hitung dari nilai U yang diperoleh dengan rumus demikian. Nah, untuk Z satunya sama, hanya berbeda dari
U-nya. Jadi U-nya itu kita menggunakan untuk Z1 U-nya menggunakan U1, nilai U1, dan untuk Z2 kita menggunakan nilai U2. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan menjelaskan mengenai pembacaan dari tabel Z. Jadi kita akan mencari poin kritis dan nilai Z tabel. Seperti yang dikatakan bahwa untuk untuk pengujian menggunakan manual ini, kita menentukan untuk taraf signifikansinya diambil 0,05 atau 50%, yang dapat diartikan bahwa bentuk kurvanya akan seperti gambar yang sebelah kiri, dengan batas-batas di pinggirnya yang besarnya 2,5%. Nah, taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau angkanya sebesar 5%. Karena batas-batas pada kurva Z ini terdapat 2, sehingga alfa dibagi 2 atau 5% dibagi 2, dia hasilnya 2,5%. Nah, itu adalah luas dari si batas-batas di ujung kurva, atau sebesar 0,025. Total keseluruhan dari bagian kurva yang diberi warna merah itu sebesar 50%. Dan untuk daerah yang diarsir adalah 2,5%. Sehingga apabila dikurangi 50% dikurangi 2,5%, itu hasilnya adalah 47,5 yang itu hasilnya adalah 47,5% yang merupakan luas dari daerah yang tidak diarsir, atau sebesar 0,475. Nah, dari nilai 0,475 itulah yang akan kita cari atau yang akan kita lihat di tabel Z. Untuk tabel Z sudah ditampilkan, terdapat ada di sebelah bagian kanan. Kita cari yang nilainya hampir mendekati, yaitu di nomor 1,96 yang 0,475. 0,4750. Nah, sehingga untuk nilai taraf signifikansi 5% ini yaitu sebesar 1,96. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk hasil Z hitung kita ambil yang positif, sehingga untuk Z hitung sebesar 3,98. Dan untuk Z tabel dengan nilai signifikansinya 5% yaitu 1,96. Karena nilai Z hitung lebih besar dibandingkan nilai Z tabel, yaitu 3,98 lebih besar dibandingkan 1,96, sehingga keputusan H1 diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA kelas A dengan hasil belajar IPA kelas B. Mungkin sekian untuk langkah-langkah pengujian secara manual pada uji Men with NIU ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dari Men with NIU menggunakan SPSS. Nah, pertama kita buka jendela SPSS-nya. Kemudian kalian pilih variabel Q yang ada di pojok kiri bagian bawah, sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian pada kolom bagian main baris pertama, kalian isi dengan hasil. Sedangkan pada baris bagian 2, kalian isi dengan kelompok. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya
pada label, untuk yang hasil, kalian tulis dengan hasil belajar IPA. Dan untuk yang kelompok, kalian tulis dengan kelas. Untuk yang label ini, kalian bisa sesuaikan dengan penelitian yang akan kalian lakukan nanti. Karena berhubung di sini mengenai hasil belajar antara kelas 1 dengan antara kelas A dan kelas B, jadi untuk labelnya disesuaikan. Seperti itu. Selanjutnya, pada bagian yang values, untuk yang pertama, untuk yang hasil ini, kalian klik yang titik 3 ini. Setelah itu, muncul kotak dialog value label. Kemudian, pada bagian values, kalian ketik 1. Dan untuk bagian label, kalian ketik kelas A. Selanjutnya, klik add. Masih pada kotak dialog value label, untuk yang value kali ini kalian ketik 2, kemudian labelnya kelas B. Kemudian klik add. Setelah itu pakai. Sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung ke bagian data view yang terletak pada bagian pojok kiri bawah. Nah, di sini sudah terdapat hasil dan kelompok, di mana untuk hasil ini kalian akan tulis hasil-hasil nilai dari kelas A dan kelas B diurutkan. Sedangkan untuk yang bagian kelompok, kalian tulis kode dari masing-masing kelas. Yang dalam hal ini, untuk kelas A adalah 1 kodenya, dan untuk yang kelas B adalah 2 kodenya. Seperti itu. Hingga nanti, selanjutnya kalian isi kelompok. Bagian kelompok ini dengan kode sesuai dengan kelasnya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 10 ini kelas A, dan dari nomor 11 sampai 20 ini adalah kelas B. Jika hasilnya sudah seperti ini, kalian bisa langsung ke klik analyze, terus kalian pilih non-parametric test, kemudian kalian pilih legacy dialog, kemudian kalian pilih two independent samples. Nah, jika sudah tampil kotak dialog two independent sample test, selanjutnya kalian memindahkan yang tulisan hasil belajar kita ini ke tes variabel list dengan menggesernya seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang kelas, kalian pindahkan ke bagian grouping variabel di drag juga. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang bagian test type ini sudah sesuai ya, bahwa di sini kita menggunakan uji non-Whitney. Jadi yang dicentang adalah ini. Nah, kemudian kalian jangan langsung pencet, karena juga di sini nggak bisa. Kalian pilih ke define group, klik. Nah, untuk yang grup 1 kalian ketik dengan 1, grup 2 kalian ketik dengan 2. Terus klik continue dan oke. Hingga hasilnya pun seperti ini. Nah, mungkin sekian langkah-langkah menggunakan SPSS pada uji non-Whitney ini. Terima kasih. Saya Talita Nabila Ali dengan NIM 1805773 akan membahas uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis atau uji H adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal.
Kegunaan uji Kruskal-Wallis yaitu yang pertama, uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antar dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang ketiga, merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Asumsi pada uji ini yaitu data untuk analisis terdiri dari contoh acak N1, N2, N3 sampai NK. Kedua, pengamatan-pengamatan bebas baik di dalam maupun di antara sampel-sampel. Yang ketiga, variabel yang diamati kontinu. Yang keempat, skala pengukuran minimal ordinal. Yang kelima, fungsi sebaran dari kedua populasi hanya dipisahkan oleh lokasi parameter. Dan yang terakhir, populasi-populasi identik, kecuali dalam hal lokasi yang mungkin berbeda untuk sekurang-kurangnya satu populasi. Hipotesis pada uji kali ini yaitu H0, yaitu M1 sama dengan M2 sampai MK atau K populasi mempunyai fungsi sebaran yang identik. H1 yaitu ada minimal 1 MI tidak sama dengan MJ, di mana I tidak sama dengan J dan IJ sama dengan 1, 2, sampai K, atau tidak semua dari ke K populasi memiliki median yang sama. Langkah-langkah uji ini yaitu, yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, seperti halnya uji Mann-Whitney, gabungkan seluruh data contoh, sehingga akan ada sebanyak N1 tambah N2 sampai NK sama dengan N total pengamatan. Yang ketiga, peringkat setiap pengamatan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika terdapat ties atau nilai yang sama, beri peringkat tengah atau mid-rank. Yang keempat, hitung jumlah peringkat untuk setiap contoh. Nyatakan masing-masing sebagai RI. Yang kelima, statistik uji Kruskal-Wallis dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut. Dalam hal ini, RI adalah jumlah peringkat untuk contoh ke I. NI adalah jumlah pengamatan pada contoh ke I dan N adalah total pengamatan. Jika ada ties atau nilai yang sama, statistik uji perlu dikoreksi dengan faktor sebagai berikut. Dalam hal ini, T besar sama dengan ties pangkat 3 dikurangi ties, dan T adalah banyaknya ties, sehingga statistik uji Kruskal-Wallis terkoreksi menjadi rumus HC sebagai berikut. Nah, yang keenam, membuat kesimpulan. Jika hanya melibatkan 3 contoh atau perlakuan, atau K sama dengan 3, dan setiap contoh terdiri dari kurang atau sama dengan 5 pengamatan, gunakan tabel Kruskal-Wallis. Tolak H0 jika H atau HC lebih besar daripada H tabel. Jika tabel Kruskal-Wallis tidak dapat digunakan atau setiap contoh terdiri dari lebih dari 5 pengamatan, maka gunakan tabel Chi kuadrat. Tolak H0 jika H atau HC lebih besar daripada tabel Chi kuadrat. Nah, untuk SPSS, jika nilai assumption psi-nya lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima. Nah, jika nilai assumption psi-nya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak. Uji statistik secara manual. Contoh pengujian dalam pembahasan kali ini yaitu seorang mahasiswa melakukan penelitian hasil belajar fisika siswa pada satu kelas ditinjau dari mode representasinya. Penelitian menggunakan 3 kelas sampel yaitu mode representasi pertama verbal, yang kedua matematis, dan ketiga visual, meliputi gambar dan grafik. Penelitian dilakukan dengan memberikan soal kepada siswa dengan tipe representasi verbal, matematis, dan visual. Nah, didapati data sebagai berikut. Lalu yang pertama, kita menentukan hipotesis. H0 kita beri, tidak terdapat perbedaan nilai kelompok mode representasi verbal, matematis, dan visual. H1 kita beri, terdapat perbedaan nilai kelompok mode representasi verbal, matematis, dan visual. Lalu menggabungkan seluruh data contoh. Nah, K sama dengan 3, karena terdapat 3 kategori. Lalu N1 sama dengan 3, N2 sama dengan 3 data, dan N3 sama dengan 3 data. Maka total dari seluruh data yaitu 9 data.
Yang ketiga, peringkat setiap pengamatan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, jika terdapat ties atau nilai yang sama, beri peringkat tengah atau mid-rank. Dapat kita lihat, data dalam tabel ini terdapat nilai yang sama, seperti data 1 dan data 2 memiliki nilai yang sama, maka 1 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Lalu, pada data 4, data 5, dan data 6 terdapat nilai yang sama, maka 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu, hitung jumlah peringkat untuk setiap contoh. Nyatakan masing-masing sebagai RI. Nah, di dalam tabel ini dapat kita lihat ranking dari setiap kategori. Nah, R1 atau ranking verbal berjumlah 8, R2 atau ranking matematis berjumlah 16, dan R3 atau ranking visual berjumlah 21. Yang kelima, menghitung uji Kruskal-Wallis dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan ke dalam rumus ini. Kita dapatkan H sama dengan 2,98. Nah, karena terdapat ties, maka dikoreksi dengan rumus sebagai berikut, sehingga diperoleh HC sama dengan 3,10, di mana jumlah ties yang kita dapati yaitu 30. Nah, untuk menjumlahkan ini, caranya yaitu kita lihat ke tabel sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat dua nilai yang sama, dua nilai yang sama yaitu 23, dan 3 nilai yang sama yaitu 28. Maka, dalam penjumlahannya, kita dapati jumlah ties adalah 30. Lalu kita membuat kesimpulan. Nah, derajat kebebasan pada penelitian ini yaitu 0,05. Karena setiap data hanya memiliki tiga jumlah data, maka kita menggunakan tabel Kruskal-Wallis, bukan tabel Chi kuadrat. Dapat kita lihat di sini N1 sama dengan 3, N2 sama dengan 3, dan N3 sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini, cari satu-satu, maka kita dapati nilai sebesar 5,6. Maka, didapati H tabel yaitu 5,6. H hitung yang tadi kita dapatkan yaitu 3,10. Maka, didapati H hitung lebih kecil daripada H tabel. Maka H0 diterima. Kesimpulan dari pengujian ini yaitu, berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai kelompok mode representasi verbal, matematis, dan visual. Lalu, uji statistik menggunakan SPSS. Sekarang kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama-tama, pada variable view-nya, kita masukkan nilai. Lalu yang kedua yaitu mode representasi. Pada mode representasi, desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, pada value-nya, kita masukkan kode-kode pada setiap mode representasi. Sebelumnya, kita beri kode pada setiap mode representasi seperti pada contoh ini. Mode representasi verbal, kita beri kode 1. Mode representasi matematis, kita beri kode 2. Dan mode representasi visual, kita beri kode 3. Maka, pada value, kita masukkan 1 yaitu verbal, 2 yaitu matematis, dan terakhir yaitu visual. Lalu klik OK. Nah, pada measure-nya, nilai kita ubah menjadi scale dan mode representasi kita
jadikan nominal. Lalu kita lihat pada data view, kita masukkan data nilai pada kolom nilai. Kita masukkan, lalu pada mode representasi kita masukkan kode pada setiap mode. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menguji Kruskal-Wallis pada data ini dengan mengklik Analyze, lalu buka Non-Parametric Test, lalu buka Legacy Dialogs, dan Key Independent Samples. Nilai kita masukkan pada test variable list, dan mode representasi kita masukkan pada grouping variable. Pada define range, nah di sini karena terdapat 3 kategori, maka pada minimumnya kita masukkan 1 dan maksimumnya kita beri 3. Continue. Oke. Nah, di sini pada data ini dilihat terdapat min rank-nya dan total pada setiap data yaitu 9. Nah, dilihat dari SM size-nya melebihi nilai 0,05, yang mana berarti H0 diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan nilai pada setiap mode representasi tidak terdapat perbedaan yang nyata. Sekian dari pembahasan uji Kruskal-Wallis. Nama saya Ai Aditya Agassi, NIM 1801275. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Syarat uji Kolmogorov-Smirnov: yang pertama, data berskala interval atau rasio. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk n besar maupun n kecil. Selanjutnya, signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk menarik kesimpulan pada pengujian secara manual, jika nilai signifikansi kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan untuk menarik kesimpulan pada pengujian dengan menggunakan SPSS, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian manual. Yang pertama adalah menyusun hipotesis. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang ketiga, menghitung distribusi frekuensi kumulatif sampel atau FS. Yang keempat, menghitung distribusi frekuensi kumulatif teoritis atau FT. Yang kelima, menghitung D dan menentukan D maksimum. 6. Menentukan kuantil statistik uji Kolmogorov pada tabel KS. Yang 7. Menarik kesimpulan. Berikut ini contoh pengujian secara manual. Data yang diambil adalah data nilai hasil belajar fisika kelas 11 IPA 1 dengan menggunakan metode quantum learning tanpa alunan musik. Langkah pertama yaitu menyusun hipotesis.
H0 adalah Fx sama dengan Ft di mana data sampel terdistribusi normal. Sedangkan H1 Fx tidak sama dengan Ft di mana data sampel tidak terdistribusi normal. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini datanya sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah ketiga yaitu menghitung distribusi frekuensi kumulatif sampel. Yang keempat, menghitung distribusi frekuensi kumulatif teoretis dengan dibantu Z-score dan Z-tabel. Setelah mendapatkan nilai Fs dan Ft, maka kita akan menghitung nilai D dan menentukan nilai D maksimum. Nilai D adalah harga mutlak dari Fs dikurangi Ft. Lalu kita mendapatkan nilai D maksimum yaitu 0,998. 0,9948. Langkah ke-6 yaitu menentukan kuantil statistik uji KS pada tabel KS. Nah, kita punya N sama dengan 24, maka dalam tabel KS kita harus mencari nilai K dengan alfa sama dengan 0,05 dan N sama dengan 24. Kita cari nilai K di mana alfa sama dengan 0,05 dan nilai N-nya 24. Setelah kita temukan bahwa nilai K sama dengan 0,269. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Karena nilai D sama dengan 0,9948 lebih besar dari K, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kesimpulan, data nilai hasil belajar fisika kelas 11 IPA 1 tidak terdistribusi normal. Selanjutnya adalah contoh uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita menyiapkan data yang akan diuji normalitasnya. Yang kedua, melakukan pengujian dengan memilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, klik Legasi Dialog, maka lalu pilih submenu 1 sampel KS atau uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lalu akan muncul kotak dialog dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Masukkan variabel yang ada di sini yaitu nilai hasil belajar ke kotak test variable list. Pada test distribution, kita centang kolom normal. Setelah itu, klik OK. Lalu akan muncul tabel output dengan nilai signifikansi 0,004. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS, maka kita akan mendapat kesimpulan. Karena nilai signifikansi 0,004 kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Sekian dari pembahasan statistika non-parametrik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.